Salah satu teman kami membagikan kisahnya tentang keberaniannya melamar saat uang di rekeningnya hanya 10 juta. Ini terdengar konyol mungkin, tapi terlepas dari tawa dan candaan kami malam itu, kisah ini mengajarkan kita pentingnya niat dan dukungan keluarga dalam mengatasi tantangan finansial dalam pernikahan. Dia bercerita tentang tradisi uang panai di suku Bugis Makassar yang sudah menjadi rahasia umum, sangat mahal. Nah, jadi saat berkunjung ke rumah kekasihnya untuk melamar, dia mintai uang panai sebesar 40 juta. Meskipun dia hanya memiliki 10 juta, dia bersedia menyanggupi jumlah tersebut. Ini sebenarnya terdengar nekat, dan ya, saya tidak menyarankan untuk 100% mengikuti apa yang teman saya lakukan ini. Saya hanya mencoba men-share apa yang dia lakukan. Nah, dengan tekad dan dukungan dari keluarganya, dia berhasil mengumpulkan uang yang diperlukan dalam waktu singkat. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dalam menghadapi tantangan keuangan dalam pernikahan, niat yang kuat dan kerjasama dengan keluarga besar dapat membantu kita mengatasi segala rintangan. Penting untuk disadari bahwa menikah bukan hanya tentang investasi finansial, tapi juga investasi emosional. Jadi hubungan yang sehat dan bahagia dapat memberikan manfaat jauh lebih besar dari sekadar aset material. Ini adalah sesuatu yang sering dilupakan ketika kita terlalu fokus pada uang. Nah, dalam pernikahan, kita membangun dukungan emosional yang kuat. Pasangan kita menjadi sahabat sejati, sekaligus mitra dalam menghadapi segala tantangan kehidupan. Kita berbagi suka dan duka bersama, dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat diukur dengan uang. Ada beberapa hal yang mungkin bisa saja menjadi pertimbangan bagi teman-teman yang baru saja menikah, atau yang mungkin sudah menyiapkan diri menuju jenjang pernikahan. Salah satu hal yang penting adalah menyusun rencana keuangan bersama. Ada banyak hal yang bisa dipertimbangkan, seperti membuat anggaran keuangan, membuat rekening atau tabungan bersama-sama. Kemudian jika dianggap perlu, cobalah untuk membuat atau terlibat dalam investasi jangka panjang. Mengikuti asuransi juga misalnya. Kemudian yang paling penting ini, jangan ragu-ragu untuk membuat atau melakoni pendapatan tambahan. Jadi kita bisa mencari pekerjaan sampingan seperti bisnis kecil-kecilan, online shop misalnya, atau jualan kuliner atau apapun itu. Yang jelas ini dalam menikah, jangan gengsi untuk melakukan hal-hal yang mungkin dianggap oleh sebagian orang adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang rendah. Tapi harus difikirkan bahwa kenapa kita harus malu melakukan pekerjaan-pekerjaan tambahan atau side job. Jangan ragu-ragu, karena walaupun kita ditertawai oleh orang, yakinlah bahwa orang-orang tidak akan membantu keuangan kita. Kita adalah yang bertanggung jawab atas keuangan keluarga kita. Olehnya itu, lakukan saja, jangan terlalu memikirkan apa kata orang, dan jangan gengsi untuk melakukan hal-hal yang mungkin kecil di mata orang, ataupun mungkin kecil di mata kita. Tapi lakukanlah apapun itu selama itu halal dan bermanfaat bagi keluarga kita dan orang lain. Yang menikah adalah langkah penting dalam hidup,
Dan keberanian untuk melangkah dalam pernikahan tidak hanya berkaitan dengan finansial, tapi juga niat, keyakinan, dan dukungan dari keluarga besar. Terlepas dari angka di rekening bank, penting untuk mengingat bahwa pernikahan ini adalah investasi emosional yang bernilai. Karena di setiap hubungan pernikahan tentunya akan diuji dengan banyak hal, termasuk ujian finansial. Tapi harus diingat bahwa uang bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi kebahagiaan dalam pernikahan. Tapi kualitas hubungan, dukungan emosional, dan kesetiaan juga berperan penting dalam membangun pernikahan yang bahagia dan berhasil. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.